Ini episode yang udah ditunggu-tunggu oleh fans kekoreaan. Setelah berapa tahun kita hiatus ngebahas ini? 2 tahun ya? 2 tahun. Kita malas. Kita juga lebih baru tepatnya. kita kan usia podcast kita juga baru 4 tahun. Enggak 5 tahun ya tuh, kita. Kan kita tuh ibarat 2 boy tahun group. 2 tahun kita ini. Ibarat boy group tuh kita tuh seangkatan sama nggak tahu. Nggak, gue belum ngecek. Kita Siapa yang kapan udah sih? 5 tahun? 80s kita. 80s ya? 2019 kan debutnya. Oh iya, kita Iya, tuh 80s sudah grup senior. Udah grup senior tapi nggak boleh, katanya 80s nggak boleh konser di Indonesia tuh. Wah, jangan-jangan ada intervensi Iya, agensi besar yang katanya takut dijegal. 80s terlalu mendominasi Betul. di barat. Gitu katanya Gua dijegal yakin. sama agensi besar gitu. Gua yakin sih. KQ tuh takut-takutin nggak bisa lo konser di Indonesia gitu. Wah, astagfirullahaladzim, jahat banget. Tapi 80s masuk gak nominasi Mama? Enggak sayangnya Enggak ya? tahun ini. Padahal mereka tuh rilis kan? Rilis yang work itu, tapi emang kurang sih. Bang, dia viralan yang kemarin yang spicy itu yang sampai lu udah lihat koreografinya belum? Yang dia sampai kayang-kayang gitu. Oke. Ya. Nah, tapi kita tidak sendiri ya. Enggak, kita tidak berdua saja. Kita emang gak pernah sendiri tahu. Kita kan selalu berdua. Kita akan mengundang pakar. Bayangin sebelumnya kita mengundang siapa? Alpinot ya. Alfian. Alpinotnya nugu. Alpinot nama karakter game. Nama fantasi. Kita mengundang pakar UMKM Iya. K-pop yang sudah kiprahnya nih udah Ya. jauh melanglang buana. Iya, yang apa tuh? Aduh, gue nggak tahu lagi bahasanya. Ya, pokoknya dia pakar. Setelah kita siapa? Alfiandi. Kayak susah ya namanya, Alfiandi susah ya? Ya, Alfiandi. Kayaknya gak sesusah itu dari nyebut nama Iya, ya, Alfiandi. setelah Alfiandi kita mengundang tamu lagi untuk ngebahas Mama karena lebih seru ya. Iya. Karena Karena kita bisa mendengarkan point of view yang lebih. kita bisa helikopter view gitu. Jarang gue pakai katanya. Rifat. Agak lebay ya kalau dibilang expert ya. Expert lah. Expert. Expert Ini lah. FYP mulu di TikTok gue nih, Rifat. Oh, gitu. Sering bahas boy group. TikToknya apa? Apa? Rifat Anjar. Rifat Anjar. Tapi kayak kok Kak nggak pernah bahas Monsta X sih gitu. Oh, Gua- ini yang sering dibilang Kak salah nyebut nama Jang Hao-nya gitu. Iya. Pernah di cancel gak sih? Enggak lah, enggak pernah. Enggak. Cuman sebenarnya kadang digital fatigue aja sih. Sekarang lagi jarang konten nih karena banyak banget inputannya. Aduh, jadinya overwhelmed. Iya, Kayak harus benar-benar. execute yang mana dulu nih. Emang kalau konten itu semau-mau gue aja, Betul. udah nggak usah terlalu mikir-mikirin orang. Ke Koreaan tuh juga gitu, saking semau guenya, kita bisa sebulan nggak update bisa aja. Iya. Betul, karena Kecuali- kan ada dukungan dong. Iya, dukungannya Iya. lewat apa? Kasih kita apa? Tokpoki Ya. di traktir.id/kekoreaan. Nah, ini kita mau bahas Mama, ya kan? Sekarang mereka nge-brandingnya kan Mama Awards ya. Emang biasanya apa? MKMF. Enggak. Zaman kapan? Awalnya- Zamannya awalnya DBSK ya, kan Kak? Mnet Asian Music Awards nih, tapi sekarang mereka nyebutnya Mama Awards gitu loh maksudnya. Mnet Asia Music Award. Berarti Mama. Iya ya. Jadi kan redundant kan? Iya. Iya, gue baru sadar. Awards gitu. Tapi anyway, Ini awards Asia, tapi kok malah di Amerika sih? nah itu dia. Udah gitu Dolby Theater lagi udah kayak ini Oscar. Iya. Gokil ya. Ya, ini 2 kan hari. Kalau yang tahun ini akan diadakan di mana, Ron? 21 November di Dolby Theater Los Angeles sama Kyochira Dome Jepang 22 sama 23 November. Kenapa? Oh, di Korea enggak ya? Di Koreanya enggak, karena emang Gue udah. Global recognition. Oh ya, kemarin gue udah lihat gue live. menunggu itu tuh sebenarnya. Gue menunggu itu karena biar expert yang ngomong gitu. Oh, berarti Agnesmu masuk nih, Bernadia masuk nih. Yang Indonesian Choice-nya Iya, ya. Indonesian Choice. Indonesian Award-nya. Iya nggak sih? Kayaknya Agnesmu enggak deh. Sal Priadi lah. Enggak, Hindia. Hindia. Iya, Boleh. boleh, Nah, ya. kita mau bahas dari mana nih? Bahas dari mana? Kita mau bahas yang ada Raisnya dulu aja gimana? Sensitif nggak tuh? Mana kagak ada Rice coy? Ada. Enggak dari awal aja lah nih. Oh, dari awal Best boleh. Best New Male Artist. artis. Kita tanya dulu sama Rifat nih. Nominasinya apa? Sebagai nugu promoter Iya. ya kan. Yang paling menonjol dari semua ini menurut dia siapa? Karena kita kan pasti bias nih, ya kan? Iya. Lo pasti bias kan lo kan? Gue juga pasti bias nih. Iya. Nah kalau Rifat kita nggak bolehin dia buat bias. Oke. Iya. Lo harus profesional. Rifat harus profesional. Profesional ya. Di sini ada nominasinya 82 Majors, ada All Hours, All Hours saha ai? Empress and One, Ya. NCT Wish, Nowadays, sama To Us. N+N1 nih FNC kan ya? Yes, betul. nah, Kamden itu kan. Yes, Nah, betul, nah, tahu nih Kamden. gue. Nah. Nowadays tuh punyanya Cube tuh, tahu gue. Oke. Lu nggak tahu kan, Ron? Tahu karena gue yang bikin artikelnya, jadi gue tahu. Oh, tahu. All Hours siapa? All Hours itu ada.
Band. Enggak lah, itu boy group juga. Itu Boy cukup group, anjir. cukup Kan cukup ini menarik. kan ini best male group, Dit. Ya iyalah Enggak. dia boy group. Enggak, maksudnya gue kira band ya. Enggak. Enggak, Ih, dia gua- cukup Bentar, gue bacain. All Hours dari Eden Entertainment, debut tahun 2024. Membernya Kuno, Yomin, Shaden, Minje, Masami, Hyunbin, sama Onen. Gue gak terpapar, ay. Mereka rilis mini album All Hours tahun ini. Judul lagunya itu ada 2. Tahun ini ada mini album Witness. Judul lagu utamanya Shock namanya. Gak tahu. Tapi gue juga emang jujur gak terpapar Iya, di iya. sini. Dan waktu itu kita juga sempat pernah bahas 82 Majors ya di Instagram kita kalau nggak salah. Gue pernah bikin postingan, jadi gue kenanya ke situ untuk Itu yang juga dari gue. Yes, terima kasih atas ini ya. Tapi kalau secara bias kan pasti gue NCT Wish nih, ya kan. Tapi yang kalau menurut gue yang menang pasti Tuas. Kayak kita udah ketok palu sih. Ya. Udah gak perlu diperdebatkan gak? betul. Kalau pemenangnya ya. Iya, pemenang. Secara Karena kuantitatif, Secara iya. kual- betul. kualitatif. kualitatif Dan secara nepotisme. Secara media play, Secara media nepotisme, play. kualitatif dan kuantitatif, Iya. ya kan? Secara data hashtag juga ya ditarik. Tapi kalau menurut Rifat di antara nama-nama ini yang Gacuan menarik personal ya? perhatian lo siapa? Kalau personally yang menarik perhatian tuh adalah sebenarnya adalah Nowadays. Nowadays. Oh iya iya. Nowadays, gue suka sama Nowadays pas mereka debut karena akhirnya Cube punya boy group lagi setelah sekian lama. Setelah Terakhir Pentagon kan? Saya Pentagon. Tapi sempat tuh mereka Nowadays sempat diserang di Twitter. kenapa? Karena mereka nge-cover Queen Card or lagunya G Idol tapi seperti biasa lah karena dianggapnya pakai perspektif cowok. Jadi Oh, jadi nggak kena Manly. mengurangi Mengurangi semangat feminisme di feminisme, situ. betul. Gitu. Jadi patriarki situ kesannya. Kok jadi dibawa ke sana sih? Adalah gitu. Tapi ya gue senang-senang aja sih. Itu yang ada produce juga kan? Apa Boys Ada, Planet? ada Siapa Han produce. Bin juga Iya, namanya? ada produsnya. Siapa sih? Hyunbin. Hyunbin ya. Dia produce atau Boys Planet? Produce. Produce yang X yang X1 ya? yang X1 Oh sih ya, gue. lupa. Udah lama juga. Berarti dia debutnya juga lumayan jeda dari produce itu lama juga ya? Iya, ke itu lama ya? banget, itu lama banget. 2 tahun 3 tahun. Kayaknya more Iya. than that. Kayaknya X1 udah lama banget. X1 2019 bubar, gue inget banget. Karena berbarengan sama Monsta X keluar deh Iya, kalau iya, salah. iya, benar. Ya, itu barengan. Timingnya Anchor point lo Iya, di iya. situ ya. Monsta X keluar One Wall. bener kayak gue tahu dari segala sesuatu minimal Mono keluar 2019 udah saklek gitu. Iya, sama-sama. Itu kan titik tolak ya. Titik tolak ya kayak Balik gitu. titik Jadi balik. jagoannya Rifat adalah Nowadays. Kalau lo siapa, Dit? 82 Major. 82 Major. Support guys. Gue kan Karena- suka. Gue kurang gitu tahu. Sebenarnya gue udah mulai suka tuh yang pas judulnya Chok ini. Tapi Iya. Chok itu setahu gue bukan debut, bukan lagu debutnya. Justru yang lain. Tapi menurut gue yang memorable ini yang Chok karena menurut gue musiknya Enak lo yang itu? apa ya, mungkin nggak terlalu catchy, lu butuh beberapa kali mendengar, tapi konsep mereka tuh bagus banget, visual directingnya ya, terus juga membernya menurut gue untuk ukuran UMKM nih cakep-cakep nih gitu, nggak kadang kan gue takutnya bilang visual lagi gimana ya, Enggak dong. enggak, tapi ini cakep-cakep tau, yang dan stylingnya bagus, terus juga comeback mereka yang terakhir ini gue lupa judulnya apa, pokoknya konsepnya kayak film-film Chinese martial arts itu tuh bagus banget kalau menurut gue, jadi Oh, nyontek NCT dong. hah? Beda dong. Beda dong, enggak, gue harus support grup kecil, Oh ya, oke. 82 Major, jadi 82 Major. kayak recently lagi lumayan viral nih beberapa membernya. Tapi kayaknya nepotisme aja kali karena ada adeknya Kiho. Kiho emang terkenalnya sih terkenal apa sih? Enggak, Allah. itu elunya kenapa lu di- jadinya suka itu Oh iya, Iya. Nepo baby. Nepo baby Bias jadinya lu. jadinya lu. Enggak, justru gue baru tahu dia itu adeknya Kiho tuh pas abis lagu Chok ini. Setelah yang comeback terakhir gue lupa judulnya Tapi apa. mirip gak menurut lo? Mirip. Gue juga baru notice belakangan ini kan. Kiho tuh siapa? Kiho tuh P1 Harmony. Kalau nggak tahu P1 Harmony sih. Tahu itu FNC juga kan? Yes. Makanya itu 82 Major. Nonton guys. Iya. Konsepnya Tapi yang bagus. menang pasti TWS dari Tuas, Iya, udah pasti. Tuas sih. Kalau lu kan kemarin gue sempat ngasih lo tuh satu video yang Duin yang gue bilang ini Tuas Rise banget nih, gue bilang, terus Dita bilang enggak, bagusan Tuas gitu karena dia anak hype kan sekarang. Oh Dia hype bener, banget. hype banget. Padahal anak-anak. Iya, Duin gue jadi menurut gue The Win ini dibandingin sama Tuas lebih ada vibe originality-nya itu lebih terasa. Paham. Iya kan? Ngerti Setuju. kan? Emang The Win tuh
hilang momentumnya sih pas awal-awal karena ada yang member yang cabutkan. Ada ya? Member Ada. cabut terus dia ikut survival lagi. Oh iya. Katanya alasan kesehatan, but we don't know ya. Itu apa. Terus comeback nih kan. Kemarin mereka malu first Menang first win. Dia first win tuh mereka. Itu terharu sih di sebenarnya. Music Bank. Tapi Wah, Dita gua belum- bilang lebih bagus Tuas. Padahal menurut gue Tuas entah kenapa masih terjebak di Seventeen. Karena gue suka lagu Tuas comebacknya yang apa If ya? I'm S, you can be my N. Ya. Yang panjang itu Panjang ya. itu gue suka lagu itu. Iya. Tapi lo udah dengerin albumnya Seventeen yang baru belum? Belum. Itu lagunya Rise banget. Iya. Sumpah. Kayak Pip 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 pip. sumpah itu gue sebagai pendengar Seventeen ya kayak kenapa gitu. Gue mau mempertanyakan keputusan kreatif Masa sih? playlist sama Hype itu untuk kan Rise ini kan kalau secara musik tuh kayak banyak ya referensinya tuh banyak gitu kayak trennya New Jeans, trennya Ive segala macam tuh kan masuk ke Rise ininya. Terus kemudian Tuas muncul dengan konsep yang kurang lebih sama juga. Nah, tadinya pas Tuas debut, gue merasa kayak grup ini adalah Seventeen di awal debut gitu. Sekarang Seventeen rilis lagu baru, lagunya mirip Tuas yang mana mirip Rise. Ngerti gak sih kayak gue jadi kayak gue nggak suka sama hype yang kayak masuk di ranah musik yang nggak kreatif. Gue bahkan gitu. belum dengerin title tracknya dan belum terpapar juga di sosmed FYP. ya. Jadi Karena dia lagi mencoba kerangka global gitu nggak sih? Makanya arahnya dia pakai collaboration dengan siapa sih DJ yang title Khalid, tracknya iya, kan? DJ DJ Khalid. Khalid kayak masih zaman gak sih? DJ Khalid. Masih Makanya kan zaman cuy, kalau di Amrik masih Iya. cuy. Oh masih. Masih. Makanya sempat ada ini kan resistensi dari Fans. Carrots. Oh. Ya. Kayak kenapa sih harus banget ada Western validation gitu loh? Iya. But then Hype memang mencari itu toh. Betul. Itu pasti keputusan agensi sih. Iya. Karena seinget gue dulu tuh sempat ada di share sorry ya, BTS tuh global level, Seventeen tuh dianggapnya regional level. Jadi emang kerangkanya beda kan. Nah mungkin sekarang pengen dinaikin nih si Seventeen. Karena BTS belum Karena ada kan lagi. gayanya mereka Asian banget ya, bisa gue Alright. pahami ya kan, lagu-lagunya tuh bukan yang Western banget. Asian value lagunya ya. Asian value. Iya. Nah makanya mungkin sekarang pengen step up the game karena udah siapa lagi gitu penguasa musik K-pop sekarang di boy group. Betul sih. Siapa Seventeen, lagi? iya. Seventeen kan. Iya, Jadi iya. ya mungkin sekarang saatnya yaudah deh lu ke Amerika gitu. Arah musiknya. Tapi at least mereka ini loh, maksudnya kayak yang gue gak bilang suka sih, tapi yang perlu dipuji gitu ya dari Hype ketika mereka bilang kayak oke kita mau aim American market gitu. At least mereka fokus gitu dengan melakukan promosinya di segala lini gitu loh. Kayak kalau Seventeen ini kan gue lihat nggak cuma mereka masuk ke soal penjualan dan segala macam, tapi secara promosi mereka sebagai grup yang ramah fans, terus mereka tiba-tiba jadi duta UNESCO yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak mereka punya line yang bagus lah. Bener. Bisa dibilang untuk marketing mereka di luar negeri gitu. Paham. Walaupun gue setuju sama lo karena mereka berusaha untuk bisa membuat Seventeen jadi BTS selanjutnya juga sih sebenarnya. Karena kan kayak sebelumnya BTS tuh campaign yang Love Yourself kan gede banget kan. Yes. Dan sekarang kekosongan nih di ibaratnya di K-pop lagi nggak ada tuh yang campaign mental health kayak gitu. Seventeen lah nih yang masuk gitu. Dan mereka sampai ke UNESCO dan segala macam. Kalau lo baca pidato Seventeen yang di UNESCO, Oh dia pernah ke UNESCO. Pernah. iya 2 kali kalau nggak salah di UNESCO Youth Forum. Kalau lo baca pidato-pidatonya itu menurut gue itu campaign BTS yang nggak dijalankan karena BTS lagi nggak ada aja gitu. Kalau menurut gue ya. Itu kesan yang gue rasa, yang gue tangkap dari situ sih. Karena beberapa material lagunya Seventeen juga ada yang arahnya ke mental health dan Oh, ya. embracing. The teasers also kayak kemarin yang comeback yang ini teasernya kan juga gitu. Iya. Oh, Arahnya ke sana. iya ya. Mungkin gue belum terlalu. Jadi gue merasa ini balik ke Mama make sense kalau Tuas akan kayak like gain recognition dan dapat banyak banget award di tahun ini. Tapi anyway Tuas juga kan lagunya charted juga Charted kan. ya. Jadi Terlepas itu dibilang katanya misalnya Sajegi. Sajegi ya secara data ketarik juga gitu ya. Ya mau Sajegi sih memang tapi udah terkenal aja. nggak ya terkenal juga maksudnya itu koreografinya yang lagu debutnya itu sering di cover juga gitu. Iya, benar. Jadi Apa coba lagu debutnya?
Nah, Plot twist. lupa judulnya plot twist. Tahu gue. Oke, berarti juaranya Tuas. Ah, Best tapi gacoan Female gue Artist. itu major. Lu Empress and One ada anak produce juga kan? Ada, sini? nah Camden. Apa Boys Planet? Boys Planet. Camden. Nah Camden ada Brian juga ada. Gue unik gue sama yang namanya Camden ini ada lucu aja namanya. Dia Camden. lucu dan dia kembar. Kembar. Ada, dia kembarnya namanya Kate juga dan mirip banget. Jadi mereka pernah live bareng, lu bisa lihat nanti. Dua-duanya live karena dia ajak kan. Mirip banget kayak Itu ini yang idol mana juga? Camden, yang mana Kate. Enggak, bukan, yang Kate lebih introvert banget. Oh, Camden tuh orang apa? US. Oh, lucu namanya Camden. Kayak nggak ada lagi yang punya gitu. Ada lah kalau di US mah banyak kali Camden. Iya. Gue bacanya Camden sih, tapi Camden. Camden. Udah enakan Camden. Nah, ini dia. Best New Female Artist. Best Ada. Female Artist. Eyelid. Ada Baby Monster, Eyelid, Meow. Ini baca Meow atau Meow? Miau. Meow ya? Miau. Meow, Queer, Queer atau gimana baca? Queer. Queer, Eunice, Young Pasi. Nah, dari lo Ron, gacoan lo siapa? Gacoan. Queer. Gacor, Queer. Queer. Yang menang? Gue suka Queer karena di antara semuanya ini mereka band sendiri kan. Ya. Terus secara konsep originality tuh dapat menurut Iya, gue. iya. Gue suka aja ada mereka akhirnya masuk ke Best New Female Artist di sini. Tapi kalau yang menang di sini, aduh, Ini lagi Eyelid lah pasti. enggak. Gue sih pengennya, gue sih curiganya nih yang menang Baby Monster, curiganya ya. Curiga yang menang Baby Monster karena kalau Eyelid yang menang jadi nggak seru nggak sih penghargaan ini? Semuanya hype semua hype aja gitu. Oh, iya. Kayak Baby Monster dia Justru akan YG lebih itu jarang tuh menang di Mama. Yang Justru akan lebih seru kalau yang menang Queer karena itu ibaratnya kayak EXO versus BAP tapi yang menang Basker. Orang-orang tuh pada nungguin maja. Baby Monster versus Eyelid. Yes. Yang menang Queer. Iya, karena mereka sempat compete against each other juga Iya, sih. iya, Eyelid iya. sama Baby Monster pas Magnetic. Iya Pas betul. Magnetic sama Shish dong. Shish ya? harusnya. Oh, Karena iya, yang iya, paling iya. terkenal Baby Monster kan Shish kan. Dan Iya. yang masuk di sini harusnya Shish juga sih. Karena sayang yang banget itu ya dong. Meow ini ya. Miau gimana menurut lo debutnya? Kayak Gue sih suka-suka aja ya lagu-lagunya tipikal TikTok gitu loh, bukan sesuatu yang emang gue bakal terus dengerin gitu loh. Underwhelming banget. Chill, underwhelming. Underwhelming banget tuh. Serius. tapi emang ini Padahal teasernya udah keren. Oh anjir nih Meow nih jangan-jangan bisa ganti Dan cantik-cantik. cuy. cantik dan kayak Cantik-cantik. Baby Monster menurut gue harusnya YG nih ketar-ketir nih dalam hati gue. Tapi pas gue liat eksekusinya, terus mereka nggak banyak promo juga. Bahkan di acara-acara YouTube Betul. pun nggak ada sama sekali. Gue mana bisa kenal sama membernya. Nih Baby Monster. Tapi kan YG melakukan itu juga tuh. Enggak, tapi Baby Monster yang pas ini dia mulai banyak promonya. Kayak gue jadi Ayon tuh lucu banget menurut gue. Kelihatan kan akhirnya sekarang kan udah nggak zaman nih lu promo di TV. Sekarang di channel YouTube kan. Iya. Kemarin tuh ada tuh yang acara bisa- Jejong gitu misalnya ya. Nah kayaknya ke situ. Tapi yang kemarin yang Mereka karaoke ya. yang pas karaoke yang sama orang Perancis itu yang botak siapa Iya. sih gue lupa namanya ya di situ itu lucu banget di situ Ayonnya kayak kelihatan lah selama ini kan selalu di gatekeep kan. Tapi emang kan YG nggak pernah melakukan promosi itu kan sebelumnya ke artis-artis mereka kan selalu terkesan eksklusif banget kan. Dan kalau kita lihat Meow sebagai artisnya Teddy sih kayak ya Teddy cuma jebolan-jebolannya itu juga. Mungkin dia merasa it still works for that kind Iya of. sih catat juga kan Iya, ujung-ujungnya. ujung-ujungnya kan Tapi cantik gue juga. gue jadi nggak kenal membernya gue nggak tahu. Iya. Kalau secara lagu kayak yang tadi Rifat bilang, gue juga nggak terlalu yang gimana banget. Tapi emang ini dia tahu pasarnya aja gitu. Benar. Dan gue merasa Teddy tuh punya jejak yang kuat banget di Blackpink dan dia udah tahu banget pasarnya seperti apa. Dan Yes. ketika dia rilis lagu, udah bikin aja yang Iya. format yang sama, pasti orang akan suka gitu. Terjemahan baru aja. Ya, Iya, betul, ganti betul. kulitnya aja ya. Iya. Setuju. Tapi yang menarik tuh Eunice karena dulu tuh gua Nih, dia cukup tahu nih pas nih. put a new hope on them karena dia tuh survival show kan. Bentar, Eunice tuh yang katanya ada member Universe, yang pick Universe me Ticket. itu ya. Iya, banyak si ini. Siapa sih? Padahal dia masih minor. Iya, itu menurut gua force hate sih. Iya, force Karena hate. sama kayak Wonyoung kan. Iya. Kayak, ini apa nih pick me banget padahal dia mukanya emang kayak gitu aja. Ada itu yang orang Filipina ya. Iya orang Filipin ya, Yang dibilangnya orang dia Filipin. trying so hard banget being monyong padahal dia tuh masih kecil. Orang-orang jahat banget ngomongnya.
Kan emang netizen Korea emang jahat. Kalau nggak jahat Sunghan nggak akan keluar. Betul, masuk ya. Nah, yang Yunis ini? Yunis ini tuh ada tuh kalau lo cek lagu terbarunya, itu dia pakai sampelnya Beautiful Oh, Liar, ya. Monsta Monsta X, ya. Iya. Dan Tetap ya ada agenda itu di antara kalian ya. Tetap dong. Ya. Iya, karena kayak ini menarik nih gitu sebenarnya, kayak lagu noisy boy group tapi jadi cutesy nya girl group. Meskipun ya eksekusinya ya masih mediocre aja sih. Mediocre ya hasilnya. Nggak yang se-overwhelm itu. Yunis tuh berarti dari survival show? Ya, SBS Universe Ticket yang dulunya ada si Vanessa, orang Indo, tau nggak? Hah? Ada, itu Nggak sempat tahu. rame di TikTok gitu ya. Ada bocah SMA gitulah yang ikutan audisi. Tapi nggak Ini- debut. Nggak debut. Nggak Tinggal di pick dari nama-namanya Vanessa, pasti dia orang-orang sekitar pick deh. Enggak lagi. Yang bapak ibunya punya Enggak toko, lagi. enggak. Orang biasa Oh, aja. orang biasa. Oh, gue kira orang. Orang Bekasi. Enggak. Kenal. Aduh, belum dicek lagi. Vanessa itu udah debut belum? Enggak, belum debut. Enggak. Oh. Jadi kayak waktu itu Yunis, gue kira bakal lagu debutnya tuh enak banget, tapi ternyata gue enggak ternyata. Malah masih bagusan. Gue ada Gitu, suka. grup UMKM yang gue suka, grup Resin. Resin. Nah, itu Risin tuh adalah beberapa bagus banget lagunya. dari Yunis, beberapa tuh Oh. adalah pecahannya Yunis Iya. yang Universe. Resin tuh bagus lagu-lagunya. Gue dulu suka yang Yoyo Risin. Tapi Resin tuh tahun kemarin ternyata debutnya. Mm-mm. Kayak Lebih gue dulu, emang. iya lebih dulu. Kalau gue sih gacoan gue mah yang Posi dong. Tetap ya. Yes, Lo nggak lagu berubah ya. Enggak. Tapi tebakan yang menang juga tetap itu. Lo hopefully Either tetap- antara Baby Monster atau Eyelid lagi. sih. Di antara dua itu. Pokoknya yang pasti menurut gue lagu dia yang Double XL tuh yang gacor posi, banget sih. Yang posi. ya Penjualan albumnya berapa tuh, Kak? kayaknya kurang deh. Tapi dia ini masuk geng 88 Rising nih. Iya, Berarti dia kalau ada masuk Head in the 88 Clouds Rising. ada Doi nih. Ada Lumayan kemarin kan mereka sempat perform di Hits di New York kan. Sebenarnya musik mereka tuh rap US banget dan Iya, dan iya. yang gue suka ini apa ya, rap yang sesungguhnya girl group tuh yang gue masuk sih yang Posi ini ya. Karena kalau Baby Monster tuh masih ada, aduh gue takut lagi, rap-rapnya tuh kalau lu dengerin sampling lagu-lagunya nanti Baby Monster yang baru tuh kayak kok liriknya gini amat ya gitu. Iya kayak aneh deh lirik ya, as a lirik gitu. Sayang aja menurut gue dengan Lirik skill. maksudnya kayak arti terjemahan Iya, liriknya. Oh, oke. Sayang aja kan menurut gue rapnya Baby Monster bagus, tapi kayak dikasih lagunya tuh harusnya bisa, karena pas lagu She's itu kan part rapnya kalau menurut gue enak sih ya, tapi pas ada dengerin cut yang di album full album ini kok gue merasa kok ini dikasih liriknya kayak lu nge-rap anak bocah gitu loh. Sayang aja Oke. gitu. Karena menurut gue yang Pos ini nge-rapnya oke, untuk nggak cuman sekedar rap-rap yang ngomong cepet aja gitu loh, tapi Yeah. ada flow-nya aja gitu, kayak gue tahu aja. Jadi tapi gue pengennya yang menang Queer. Yang menang Ya Queer, bener, iya, kan iya. Queer lagunya enak, nggak Lagunya cuman enak. sekedar cewek cantik yang male gaze disukain cowok-cowok. Enggak, dia memang lagunya bagus. Di antara Charted juga kan. Charted iya, ya. dan di antara semua grup ini yang gue dengarkan dan yang gue kayak langsung tertarik gitu Queer, karena menurut gue original aja gitu kesannya. Iya, iya. Walaupun kalau mau kita kayak oke, adalah identiknya mirip-mirip dikit sama misalkan sebutlah kayak G-Friend gitu, tapi kayak G-Friend pun juga enggak yang totally mirip G-Friend. Ngerti gak sih? Maksud gue enggak yang kayak Eyelid New Jeans gitu loh maksudnya. Kalau Eyelid kan udah pasti nih copycat New Jeans gitu. Anjir. Ya. Tapi kalau Queer tuh kayak lebih ada nuance gitu loh. Iya, Kayak ada dia band sesuatu yang baru gitu ya. anime konsep, terus musiknya juga kayak musik Musiknya Jepang anime, ya. anime gitu. Tapi at least mereka punya identitas yang jelas. Jarang-jarang gitu. lo band cewek. Terus ini juga general publik tahu gitu. Terakhir Iya. apa? AOA Moya. AOA Black. Kayak Moya. Judulnya Moya. Moya. Moya judulnya Terakhir Black. itu. Terakhir itu gak sih, kayak kapan lagi punya band tapi Betul. full isinya member. Angin segar ya Iya. untuk belantika musik Bener, K-pop. bener, Iya, iya. bener. Kalau tapi berharap aja kalau misalkan nanti mereka kayak getting bigger gitu, mereka nggak ninggalin konsep bandnya sih, karena kan kayak AOA yang bikin AOA dulu, oke kan sebenarnya konsep bandnya itu kan sebelum akhirnya mereka Yes. Sebenarnya itu konsep FNC kan memang suka Band band, kan, kan, tapi iya. kan gara-gara AOA-nya udah lebih sukses as a group. Iya betul, ketika mereka ganti konsep jadi idol kayak lebih menjual gitu, Iya. akhirnya di neglect that konsep gitu. Iya. Semua Nah, karena uang ya. Semua karena bisnis, karena K-pop ini kan cuma bisnis ini kan. yang paling susah sih menurut gue. Next ini ada Best Male Group. Ini nama-namanya emang semuanya kayaknya Kok nggak ada Rise sih?
Kan belum. Ini lo lihat dong angkatannya angkatan berapa ini? Iya. Ada ENHYPEN, NCT Dream, Seventeen, Stray Kids, TXT, Zero Base One. Kan ada Tapi Zero Base ada One Zero loh. Base One. Zero Base One sih kam. Enggak, tapi kan ini Mnet. Oh iya Mnet. Jadi harus ada Zero Base One. Iya, Gimana iya. sebagai Zeros mania? Apakah Apakah memang- lo menjagokan? Apakah Zero Base One sudah masuk ke kategori ini atau terlalu cepat? Eh, Pertanyaannya. aduh susah ya kalau untuk menentukan itu karena kriterianya aja nggak tahu nih apa sebenarnya. Iya, Suka-suka bener, gue bener, aja. bener, bener, Iya. Udah ya bebas aja Bener, nggak sih? bener, bener, bener. Aja. Bebas aja. Makanya kalau dilihat dari sini sih sebenarnya ya kalau mau hitung-hitungan secara Digital. skala fandom gitu ya dan digital, fisikal udah pasti satu grup yang menang. Iya. Seventeen. Seventeen. Kalau misalnya Karena itu, beda generasi dibanding yang lain. Seventeen itu generasi lama, yang lain ini generasi kalau baru. hitung-hitungan chart harusnya, gue bukannya bias tapi Rise harusnya masuk tahu kan Iya. dia charted semua lagunya. Iya, setuju. Harusnya Rise masuk. Betul. Zero Base One yang charted kayak lagu debutnya doang deh. Enggak, mereka juga chart. Cuman memang oh. secara ini enggak sejauh timpang banget kalau sama Dia chartnya Zero Base One. di sama Rise. platform yang berbeda, nggak di Melon kayaknya. Melon tapi gue cuma notice kayaknya yang In Bloom doang yang Iya, chartnya iya. tinggi. Yang belakangan ini nggak ada. Enggak, yang Feel the Pop tuh masih masuk. Masih masuk. Karena Oh. summer. Yang gua nggak, kalau Zero Base One secara penjualan menurut Gimana? gue oke lah ya. Masih oke. Secara penjualan album karena mereka masih megang banget kan, yang bahkan even album terbarunya pun masih kayak 3 juta kalau nggak salah. Iya. TXT sih yang gue pertanyakan di sini. TXT, oh, Kayak gue tahun ini kayak kurang berasa hype-nya. iya, dan lagu barunya enak, yang terakhir itu konsepnya juga bagus gitu. Tapi kayak kalau dibandingkan dengan Sales gitu kan, kayak ada Stray Kids, Seventeen dan segala macam di sini. Kalau Agak kalau gimana gitu. Stray Kids oke lah, mungkin lagunya yang Cik Cik Boom ini cek atau Cik Cik sih? Cek periuk dong. Kalau itu lagu daerah dong, Bu. Kayak ini cek boom. Cik Cik. Cik Cik Boom, Cek Boom. Ini Cik. maksud gue kayak nggak kayak duk apa God's Menu itu, kayak kan itu fenomenal banget ya. Tapi gue merasa presence dia di US tuh Benar. gila gede Has a strong banget. presence gitu lah. Jadi meninggalkan jejak di Asianya tuh ada, mulai dia collab sama Deadpool, terus dia kemana tuh ke acara festival yang gede banget. Kemarin MTV Music Awards nggak sih? Enggak, dia tuh ada ke festival Ada. yang Glastonbury apa di mana gitu, festival gede di US atau di Eropa. Glastonbury mah di Eropa. Ya, Seventeen juga kau di Glastonbury. Seventeen ya, tapi Seventeen. ya itu maksudnya yang selain sama Deadpool, terus ya kayaknya MTV Asia Award juga deh ya, dari situ. Gue merasakan MTV Music Award. MTV Asia Award bukan sih? Music Award. Musik Award. MTV VMA. Iya, VMA, Dia iya, by iya. by NSYNC kan. Iya, iya. 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 Dia emang kalau di US Stray Kids tuh ini banget sih. Udah skala stadium sih Iya, dia tour iya, di iya, US betul. ya. Makanya kemarin sempat ada obrolan-obrolan di antara teman-teman gue yang suka Stray Kids, kalau mereka dibawa ke Indonesia emang udah nggak bisa konsep arena lagi katanya, karena secara skala konser tuh emang udah stadium gitu. Iya, Makanya iya, iya. mereka cukup susah untuk mendapatkan venue di negara ini. Karena ya itu untuk meng-cater semua Justru yang gue kebutuhan-kebutuhan kurang, itu. kalau lu merasa TXT, gue merasa NCT Dream tahun ini kurang. Apa ya, gue nggak inget lagunya. Tapi salesnya bagus dit. Oh iya. NCT Lagunya Dream terakhir yang apa? Dreamscape itu. Itu judul Salesnya apa? bagus. Title tracknya apa? Masa kok gue nggak tahu. Gue juga lupa sih. Kalau itu kan kan itu gue masih kepapar ya. Apa yang mana yang Apa ini? yang mana NCT yang Dream. Hot House. Iya. Oh my. Itu Ini lama apa? banget. Iya makanya Lama ini banget. gue merasa kurang terpapar apa ya NCT Dream. Kita lihat di Spotify. Gue terakhir yang tahu ISTG. Oh, Smoothie ya kalau Smoothie, 2024. Smoothie, iya. Smoothie lumayan loh. Itu di Korea banyak banget. Oh Iya, iya, Smoothie iya. ya? Mm-mm. Oh iya sih, Smoothie sering dengerin sih. Nah kalau menurut gue sih ya, Ya kan? sebagai Smoothie bener. gue sih ENHYPEN, gue enjina banget. Oh, anaknya engine banget ya. Iya. Kalau fans Indonesia menang sih itu. Kalau di Iya, AMI Enhypen. Awards mungkin menang Tapi Enhypen. Atau di inbox Di Music Inbox Award. Music Awards Enhypen bisa sih. Bisa. Tapi kalau di sini ini udah Ya, obvious kayaknya Seventeen kan? answer Seventeen. Kalau misalkan mau berantem antara Seventeen sama Stray Kids kalau menurut Kecuali kalau Seventeen-nya mau dikasih award yang lebih tinggi dibanding ini. Desa. Misalkan Desang. Desang. Iya, Jadi jadinya ini ininya dikasih ke siapa? jadinya Ke Enhypen? bisa gue. Tapi ke yang bisa aja ada agenda hype mau bikin TXT jadi terkenal banget. Jadi TXT harus dapat Desang tahun ini. bisa. Ya kan? Make sense. Oh, Bisa iya, aja iya. kan. Jadi best male grupnya kasih aja ke Enhypen atau Seventeen gitu kalau mau. Tapi Kebayang nggak nih. mungkin. Seventeen udah nggak bisa harus dikasih Desang.
Iya Desang ada berapa? Coba ada. Nah ini Song of the cuplikan Year. ini ya board meeting members ya di Iya, sana iya, ya yang ngebela TXT sama Seventeen ya. Desang kan ada Song of the Year, ada Album of the Year, sama Artist of the Year kan. Album of the Year tuh satu aja Seventeen menurut gue udah oke tuh. Nah Song of the Year-nya, tapi kalau Song of the Year dikasih ke TXT enggak sih. Enggak. Bisa jadi album. Song of the Year Magnetic. kemungkinan kan katanya Tuos. Karena secara melon chart Oh iya bagus Iya. ya. kan Bisa. saingannya antara Supernova sama Plot Twist kan. Tapi kalau Supernova kalah, Makanya itu yang jadi pertanyaan dari Tapi tahun ini tahunnya Kayaknya. Espa sih, nggak bisa diganggu gugat. betul. Tapi Plot Song Twist of itu the udah Year. dari awal tahun. Jadi hitungan secara rata-rata lebih banyak Angka ya, secara angka data Plot ya. Twist itu lebih banyak juara satunya ketimbang Supernova yang baru Di tengah tahun. Q3. But then ada magnetic juga tapi sebenarnya. Magnetic kayaknya Tapi viral di enggak, TikTok belum. sih, viral di TikTok aja. Dan kita nggak bisa menyampingkan lagu-lagu kayak Small Girl, Youngji, yang mana juga yang domestically kan sukses juga gitu Zico, kan. Spot. Zico, Spot, terus juga ada Plave bahkan di situ juga yang sampai sekarang masih charted juga gitu. In Jadi Yonggung. kalau misalkan kita masih kalau misalkan kita masih ada agenda kayaknya antara Seventeen TXT yang hype itu bisa jadi itu bagi-bagi sih menurut gue. That's what make sense juga sih. Atau sebenarnya. jangan sabu bersih sekalian kayak BTS yang awalnya kita waktu itu kan kita pernah bahas Mama juga. Kita masalahnya- kira bagi-bagi anjir BTS semua. Tapi kalau dipikir-pikir BTS kalau nggak menang malah aneh nggak sih? Iya, karena beda banget gak sih, timpang banget kalau Timpangnya dulu. ya, masalahnya dulu, timpang iya, banget. iya. Kok ini bisa agak equal lah ya. Kuenya masih Iya. bisa dibagi-bagi. Kalau dulu kuenya cuma buat BTS. Bener. Oh, iya. Kalau ini kayak misalkan gue hype nih, gue masih bisa ngasih Seventeen and Hypen sama TXT harapan gitu satu sama lain karena mereka masih bisa menang di kategori yang berbeda gitu. SM, lu nggak mau fight back? SM, fight back dengan kekuatan Orda lu. Ya, NCT Dream Nah, nggak bisa female sih. group nih udah saklek sih. Ada Siapa? Aespa, Les Seraphim. G-Idol, IVE, Les Seraphim, New Jeans, Twice. Ya udahlah Aespa lah. Tapi jujur gue kaget Twice masih ada di Best Female Group ini. Lagunya apaan? Twice kan comeback yang with Youth Ah, Iya, yang iya. konsepnya lesbi itu. oh iya. Konsepnya lesbi. Iya. Yang konsepnya BGP itu maksudnya. Iya. Tapi lagunya title tracknya apa sih? Gue lupa anjir. Ntar gue cari dulu. Twice. Yang di laut-laut itu yang mau konsepnya kita pada bahas pokoknya. Bukan title tracknya What is Love, The Feels, Fancy. Ini aja udah turun dari itu. Dari With Youth. lupa gue yang mana title tracknya. Title tracknya I Got You. Ya nggak sih? Yang Ready to Be. Oh yang I Got You Iya, ini I ya. Got You. Gue kurang hype. Tapi kayaknya Best Female Group Les Seraphim tuh menang di best ini sih best discourse in best discourse of 2024. Gila ini pas inget banget kayak ini kok nggak berhenti sih nih orang, maksudnya oke lah dia lagi bad day gitu vokal jelek, kenapa digorengnya sampai setahun ke belakang bahkan sampai sekarang. Iya benar. Bahkan lagu yang baru juga Jadi yang ketutupan yang kan, Crazy. iya ya. Jadi Walaupun kurang. walaupun masih charted sih, tapi yang enggak Chartetnya bawah-bawah. Cuman lu heran gak sih kenapa Hype tidak berusaha untuk doing something more ke Les Seraphim untuk menghapuskan kesan Coachella itu? Kayaknya gue ngerasa setelah Coachella itu kayak Hype tuh kayak ngilang aja gitu untuk Les Seraphim. Kayak lepas tanggung jawab gitu ya, kayak bukan lepas sih, lebih ke kayak nggak ada effort untuk nutupin si permasalahan ini dengan whatever yang lain setelah itu gitu. Sementara kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya kayaknya ada aja gitu kesannya kayak yang menutup Media play-nya. Iya, media play-nya yang lain gitu. Kalau yang gue lihat tuh mereka lebih relies on fear notes-nya gitu loh. Jadi ada beberapa performance yang wah mereka live. Jadi dibelainya sama fansnya. Oke. Jadi biar tuh lihat nih Les Seraphim udah oke kok sekarang vokalnya itu cuman bla 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 bla. Yang gue lihat tuh justru malah cuci tangan aja hype-nya. Oke. Jadi biarin aja nih, biar fansnya aja yang fight back, gua kerja aja deh gitu ya. Itu urusan lo. Yang gue tangkap ya sebagai outsider, kalau misalkan emang ada yang sangat-sangat fear nuts mungkin bisa lebih paham gitu. Cuman gue kerasa banget, gue paham banget kayak hype-nya nggak melakukan sesuatu yang iya, kerasa kok yang itu. udah pasti sih Aespa, tapi gue personally IVE sih. Albumnya gue suka banget yang wah suka banget gue juga. Karena kalau Aespa gue Armageddon biasa aja, gue lebih suka yang Supernova. Supernova. Tapi
secara full album gue lihat di Spotify gue nggak nge-like semua lagunya, berarti memang kayaknya cuman beberapa track Title doang nih. track. Iya, kalau IVE tuh kayak gue semua gue likein. Karena emang enak satu album itu. Gue MV-nya rasa juga yang bagus. gue rasa yang bikin IVE lagu-lagunya enak karena dia sering nge-sample lagu-lagu yang emang sebelumnya udah enak sih. Iya. Maksudnya nge-sample? Nge-sample jadi kayak apa Afterlife kan kayak Oh, I iya. Will Survive, terus yang sebelumnya yang Love Me Iya, say iya, that, iya, gitu iya. kan. The The Cardigans. Cardigans. Ya, Karena waktu apa yang sekarang ini yang lagi rame Rose sama Bruno Mars itu kan Apa juga tuh? nge-sample banyak banget lagu kan sebelumnya kayak Hey Mickey you're so fine, you're so fine. Iya, apa tuh itu kan. Itu ada beberapa Iya, lagu iya, yang sama. iya, iya. Ya, jadi kayak familiarity itu yang membuat orang jadi pada suka. Espa kayak, tapi emang ini tahunnya menurut gue tetap tahunnya Espa sih kayak. Betul, Espa ya. sepakat. Itu konsepnya juga akhirnya kayak ASM menemukan formula yang tepat buat Espa. Kan awal-awal mungkin kayak ih Espa agak aneh cringe gitu ya. kan orang-orang Cringe banget, dulu. iya. Heeh. Cringe banget, Yang iya. dari awal Next Level, Savage. Tapi kayak ini wah dia udah nemu nih maksudnya visual konsepnya yang terus apalagi kan dia albumnya kayak kreatif ya apa kayak CD player terus habis yang kemarin Whiplash kaos itu. iya kayak estetikanya tuh Dapat gitu Dapet ya ya. konsep Espanya itu dapat ya. Iya iya iya. yang memang cuma bisa dieksekut sama agensi besar sih. Karena mahal tahu itu. Mulai dari baju-bajunya, lu desain apa, lu kan Bener. pasti Detail-detailnya. iya, graphic designernya kan mesti yang Maksud sudah mereka pakai profesional. 3D printing gak ya? Pakai AI nggak ya? Ada yang Pakai pakai AI AI ya jangan-jangan. Jadi Ada best sih. female group menurut lu Espa? Espa. Dita, kalau Rifat siapa? Espa sih harusnya ya. Espa ini ya. juga. Espa. IVE tuh kayaknya tahun kemarin sih. Kayak Heya ini sebenarnya nggak dibilang flop untuk ukuran IVE tuh tetap sukses tapi mungkin Aku punya pembelaan. ya Karena IVE itu comeback ngumuminya duluan. Setelah itu pengumumannya ada Seventeen. Seventeen apa? Jadi barengan mereka tuh Oh. comebacknya. Jadi IVE Oh, tuh gak iya, menang iya, apa-apa barengan karena Seventeen. bareng Seventeen. Iya, iya. Kalau gua harus suzon, ya udah berarti mungkin agensinya nih siapa nih yang bisa ngelawan sama IVE, udah kasih Seventeen, udah pasti mutlak kalah mereka. Jadi kayak ketutup jadinya. Oh. Tapi IVE bisa naik Heya, gara-gara heya, bisa heya. Lollapalooza kan. Iya. Oh, iya. Jadinya mereka masih tetap Lollapalooza bisa dia bagus, vokal bagus, iya. apa ya, presence-nya masih ada karena mereka ke Lollapalooza. Lollapalooza setelah kontroversi Coachella itu gak sih? Yes. Nah bagus tuh. Dan menurut gue nih juga pintar yang Baby Monster ya. Kan gara-gara ada isu Lesa Rafim live-nya jelek. Yang mereka dibilang overperform itu. Iya, Iya. saking mungkin live banget dibilang overperforming kan jadi sisnya naik gara-gara itu. Iya, Iya. bener, Tapi bener. yang salah tuh adalah JYP. Kenapa? Karena kan mereka Oh, jadinya bikinin itu juga ke buat NMIX, NMIX. tapi maksa jatuhnya. Orang-orang jadi sebel. Iya, kita tahu lo bisa nyanyi ya udah gitu. Kadang jadi beda persepsi pushy nih. gitu kan. ya. Mereka pengen bikin iya, NMIX iya, tuh iya. bisa loh Iya, vokalnya. NMIX gak masuk coy. Tapi Bener emang bener. belum ada yang gimana-gimana sih Gue talent tadi track gue NMIX. tadi karena kalian berdua udah bilang Espa, gue sebenarnya pengen bilang New Jeans, tapi karena New Jeans masih bermasalah sama hype, dia nggak bakal dimenang. Iya, iya, iya. Nggak mungkin, karena sampai masalah ini selesai New Iya. Jeans nggak akan dikasih apapun sama hype domestically menurut Kok gue. gak ada Kepler sih kak? Ini anak Mnet loh, parah banget gak ada Kepler gimana? Kan Keplernya kembali bertujuh ya. Iya, Ya, mungkin belum lah. belum ya? Belum ya? Tapi gak comeback ya? Udah comeback kan kemarin? Bertujuh? Iya, rilis. Gue gak notice lagi. Parah banget. Jadi Oke. Espa ya nih Espa ya. Espa lah. Siap. Best male artist nih yang soloist nih. Kenapa masih ada Jungkook sih? Ya kan Jungkook Golden itu baru tahun ini. Oh, Tahun ini awal. One Day Tuesday. Where's gue inget karena di otak gue lagu dia itu doang. Iya, Ternyata ada Seven, Golden Seven. ya. Itu tahun Golden tuh albumnya. Heeh. Seven itu singlenya. Hah? Bukan Seven itu bukannya album? Seven tuh singlenya. Albumnya judulnya Golden. Astaga bisa-bisanya. Yang gue bilang albumnya Jungkook mirip sama Ten waktu itu kan gue pernah Iya, bilang. iya. Tapi bagus, album itu bagus. Iya kan pop, tipikal Album itu pop, bagus, the pop Amerika Amerika, enak. iya. Jungkook gue diantara semua solo BTS gue paling suka Best Jungkook. male artist ada Baekhyun, Jungkook, Jimin, Im Young Woong, Taemin. Domestic Im Young Woong lah. Domestic Im Young Woong tapi tebakan gue Jimin. Karena itu mereka Jimin tuh bagus secara angka karena fansnya ya juga banyak. Terus Terus dia di juga streaming sering banget menang di M Countdown gitu loh. Right. Ketika emang lawannya juga grup-grup nugu juga sih anyway. yes, Dan oke. tapi ada juga sih grup-grup gede tapi ya karena ngelawannya Jimin ya pasti menang Jimin dong. Jadi gua ngerasanya kayaknya Jimin chance-nya cukup gede nih di Best Male Artist ini. Kalau lo? Gue personally pengennya Taemin karena gue suka album dia. Album yang baru ya? Dan ternyata kekhawatiran gue akan anjir dia keluar dari SM nanti lagu-lagunya nggak pakai lagu SM lagi, ternyata enggak. Masih enak gitu tetap Taemin. Kalau Baekhyun lu nggak suka yang Gua nggak Pineapple pernah, Slice? gue nggak pernah suka album solonya Baekhyun. Secara album gue nggak pernah suka album solonya Baekhyun Baekhyun. tuh tahun ini apa ya? Pineapple Slice itu. judulnya.
Gue nggak, jadi di sini gue Tapi kayak di chart kurang juga deh yang bikin ini. Gua nggak Apa intervensi SM kalau menurut gue? Iya, MC Mong kurang duitnya, kurang banget. Jadi ngeluarin. Tapi kalau gue ini bilang di Best Male Artist ini yang menang tetap Jungkook sih. Iya, gue juga bilang kayaknya Jungkook deh. Tapi either Jungkook, Jimin lah. Iya, Atau tergantung yang datang siapa. Taemin datang nggak? Kalau datang pasti dikasih lah. Enak banget ya. Lu datang ya udahlah kita Tapi kasih. sekarang aturan itu jadi tidak berlaku. Jadi nggak berlaku Masih ya? bisa sekarang Oh, kalau bisa. nggak datang lu dapat award kayak BTS suka nggak datang nih di Mama, tapi kan tetap dapat. ya karena dia BTS. Oh. Karena dia BTS. Kan sekarang udah ada Jin udah bisa kemana-mana. Oh iya, ya iya. kan. Tahun depan masuk nih Jin, Best Iya, Male iya. Artist. Oke. Best Female Artist Ayu, Jennie, Nayeon, Taeyeon, Yuki. Gue suka sih albumnya Yuki yang Gua solonya Yuki tuh gue gue Nayeon. suka. Gue gacuan gue Nayeon. Gue suka Nayeon yang ABCD ya. ABCD, iya. Gue lebih suka itu daripada pop-pop. Tapi orang-orang bilang lebih enak pop-pop. Ya iyalah Iya. pop lah. Iya, lebih. Enggak, gue lebih suka ABCD ini. Tapi Itu emang pop- selera lu sih. Iya. Pop momennya keluar as a solo track buat dia itu pas Pas gitu ya. loh. Ada yang bilang nih sebenarnya lebih cocok buat Jihyo, ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya gue setuju juga sih. Tapi Jihyo gue lebih suka secara konsep album dan musik, gue lebih suka Jihyo dibandingkan Nayeon sebenarnya. Karena albumnya Jihyo tuh gue suka banget, Iya, kayak iya. mewah gitu, kayak enak gitu. Tapi Jihyo nggak masuk di sini Best Female Artist. Kan dia tahun kemarin. Oh, iya juga Ya sih. pakai feeling gue Jennie Mantra ya. Yang Mantra bukan? Apa spot You nih? and Me harusnya. You and Me ini. Iya. Karena mantra kan baru kan. Mantra kan baru. Jadi kalau menurut gue sih Jennie ya di sini. Iya, bisa jadi Jennie. Taeyeon lagunya mana? Taeyeon 2X 2X tuh tahun ini. tahun ini. Ayu lah. Ayu Berasa banget tahun ini dengan album dengan dia. konsernya Iya, juga ya. dengan tweety-nya itu juga. Iya, tweet ya, benar. Kayaknya juga Ayu udah males nggak sih dapat awardnya kayak Iya. gue lagi nih. Ya, kayak ya udahlah. Bisa nggak kasih Yuki aja? Iya, kasih Yuki aja. Udah gue nggak usah, udah nggak butuh, kasih aja lah. Udah banyak. Iya benar. Semuanya cukup kuat sih ya, walaupun gue sih personally suka banget sama solonya Yuki gitu ya. Jadi kayak gue mau ngasih Chartnya juga oke nggak just sih? give her chance gitu, kayak kasih dia dibandingkan dengan yang lain-lain ini kan Iya. kayak udah pernah sebelumnya Susah loh gitu. untuk female solo tapi non Korea untuk Yes. bisa achieve kayak gini. Karena ini mas stereotip anti Chinese kan masih suka ada ya gitu. Mereka Yuki bisa memecah barrier tersebut. Iya benar. Keren sih. Best Dance Performance Male Solo. Nah ini nih. Jungkook. Ini semua merusak persahabatan. Jiminho, Jungkook Standing Next to You, Key Pleasure Shop, Taemin Guilty. Guilty tuh yang masuk tangannya ke itu. Taeyong tapi Kayak udah gak perlu kita debatin, udah pasti Taemin Guilty gak sih? Itu Pengennya sih Taemin Guilty ya. Taemin Guilty ya. Cuman kalau ada voting-voting, nggak, yang ini nggak voting sih harusnya. ini maksudnya kayak ikonik juga yang apa part dia yang tangannya masuk ke Yes. dalam semua orang challenge itu gitu loh. orang challenge itu sampai ada yang kenapa sih Yeonjun cover itu mulu, jadi lagunya seakan-akan tuh punyanya Yeonjun, ada yang ngomel-ngomel kayak gitu. Iya ya, waktu itu sempat ramai karena Yeonjun keseringan cover ini, kayak dia emang suka lagu apa, emang suka dance-nya kan, jadi ada gue lupa deh. Bukan perkara itu juga. Jadi gue lupa apakah dia TXT pakai Yeonjun maksudnya. TXT Yeonjun. pakai sound apa, tapi nggak pakai suara, pakai original sound yang musiknya Taemin. Seingat gue. Tapi jadi mereka nge-extract sendiri. Pakai lagunya Yeonjun, diisinya pakai vokalnya Yeonjun, seingat gue ya. Padahal tuh lagunya punya Taemin. Kenapa lu nggak pakai Yang lagu aslinya musiknya aja. Taemin aja? Oh ya. Mereka ya. mempertanyakan itu. Oh ya. Oke. Ya, Itulah. Teong tap, lu nggak Teong tap Pinupin. Nggak mungkin gue ada titik di hidup gue yang tiba-tiba Suka gue suka lagu Taeyong Taeyong. gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Gue Ya. ini kalau mau diberantemin Taemin sama Jimin, masalahnya nggak fair, soalnya di Who itu menurut gue Jimin itu nyontek Taemin banget secara konsep dance dan look dan segala macamnya. Jadi kayaknya mending Taemin sekalian gitu, maksud gue kayak. Ya feeling gue juga Taemin Iya, sih. Taemin, Harusnya Taemin sih nggak apa-apa lah kalau ini dikasih ke Lo Taemin. udah lihat kan yang MV-nya Who? Belum. Lo harus lihat, itu Taemin banget. Oh, kayak gue pernah lihat sekali deh. Iya, ini sempat ada Iya, sempat perdebatan ada, kayak Jimin aja terinspirasi dari Taemin. Iya. Gara-gara apa gitu gue lupa. Itu Taemin banget. Maksudnya kayak looknya pun dibikin kayak Taemin Nah, gitu. iya. Walaupun mereka temenan sih, cuman Emang kayak blueprint nih Taemin. Pave the way. Ya, bukan Pave the way. Pave the way, bukan blueprint. Kayak Best Dance Performance Female Solo, ada Hwasana, Jennie You and Me, Nayeon ABCD, Sunmi Balloon in Love, Yuki Freak.
Sunmi tumben lu nggak pernah hype Sunmi belakangan ini. Kurang berasa ya. Belum udah masuk ini. lagi ya. Tapi Hwasa ini tuh dia baru loh, tapi Iya, udah dia masuk baru. nominasi aja. Iya dia baru. Mungkin nggak ada opsi lain Nggak ada kali. opsi lain Dikit tahu kebanyakan grup sekarang. Tapi gue yang Na ini gue agak nggak Kurang nggak ya? begitu suka Iya. dibandingkan sama yang I Love My Body. Karena yang Na ini menurut gue terlalu Gangnam Style. Oh iya, karena Ada kan di- udah P-Nation ya. Enggak, ada yang bilang tuh sebenarnya kayak draft lagunya Psy tapi dikasih buat Hwasa. Berasa banget ya Iya ya. itu berasa banget. Ini Gangnam Style banget. Jadi kayak formula potong-potong itu Iya. sama banget deh. I'm so nice. Bagi apa namanya dance break. Kayak suaranya Psy juga kan. I'm so Iya, nice. benar. Itu. Tapi ya kayaknya Nayeon ABCD lah. ABCD sih kayaknya. ABCD Nayeon. bisa deh ABCD. Koreografinya juga seru. Gue sebenarnya nggak pernah lihat performance-nya Jennie yang You and Me sih. Jadi gue kayak nggak tahu. Nah, iya, makanya, nggak bisa ini. Recall gitu Ah, apa. bagus nggak ya penampilannya atau gimana gitu. Best Best Performance Male Group Enhypen, Sweet Venom, NCT 127, Fact Check, Rise, Love Love 119, 119, Seventeen God of Music, Stray Kids, La La La, To Us Plot Twist. Stray Kids, Lalalanya 4 loh. La 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 La. 4 kan? Kan disalahin lagi. Sweet Venom kayaknya Enhypen deh. To Us Plot Twist. Tapi To Us Plot Twist koreografinya viral tahu. Iya. viral. Kayaknya To Us Plot Twist deh. Cuman Stray Kids Malah kurang. kenapa Rise Mara Love 199 ya? Menurut gua kurang, mendingan kayak Boom Boom Bass atau Impossible. Tapi Impossible kan masuknya di yang lain. Ya itu menurut gua aneh sih. Iya. Apa bedanya coy? Iya, emang selalu aneh itu. Kayak menurut gua ya dikasih aja. Benar. Itu menurut gua aneh. Yaudah. God of Music sih kalau gue. Nah ini Nggak, nih bisa To Us nih. Plot Twist gue. Oh, To Us Tapi ya? kayaknya ini terlalu Receh ya buat receh Seventeen deh ya? buat Seventeen. Terlalu receh. Iya. Aduh, Yaudahlah. bukannya Ya. mendiskreditkan, maksudnya Iya, terlalu iya. sederhana aja Ya gitu udah loh. kasih ke To Us gitu ya. Iya. Tapi ini Enggak lagi. Enhypen. Ini kayaknya biasanya dikasihnya buat grup yang udah agak lama, terus nggak bisa masuk Rookie Awards, tapi belum enough buat masuk Desang atau Song of the Year. Right, Biasanya ini yang grup mid gitu loh. Stray Kids menurut gue. Enhypen. Enggak lah, mungkin Enhypen. Enhypen. Ya. Enhypen kan? Oh ya, iya. bener. Karena NCT nggak mungkin menang di sini. Best Dance Performance Female Group. Aespa, Supernova, J-Idol, Supernova. Super Lady, Eyelid, Magnetic, IVE, Bedi. Bedi tahun ini. Akhir tahun kemarin sih. Iya, Harusnya oh. ini Tapi kan masih dimasukinnya- eligible karena Oktober 2023. Oh. Iya, ini lah. harusnya tuh yang dimasukinnya tuh Exendio atau Heya gitu harusnya. Iya, iya. Lebih Iya, relevan iya, gitu iya. dibanding Bedi. Les Karena Bedi Sarafim. dance-nya gitu doang. Easy, New Jeans, House Sweet. Gue sebenarnya Performance, tapi kalau performance Supernova sih. Supernova ya. Yang paling ini ya. Magnetic, Les Serafim Easy. Kayaknya- As a performance bagus tahu itu. Iya. Aku sih lebih suka Magnetic ya kalau untuk Iya, ini. iya tapi iconic Magnetic. Iya sih. Iya benar. Kayaknya Magnetic deh. Ya Magnetic aja. kalau gue tim Super Lady aja deh. Tapi mungkin kayaknya ini bakal dikasihnya ke Les Sarafim. Iya. Karena walaupun ya terlepas dari segala kontroversi menurut gue Secara performance koreografi Easy iya, ini. betul. Dan betul. ini juga sempat viral juga kan ini yang Easy. Iya. Ya udah. Bener. Tadi gue pikir kayak harusnya Les Serafim masuk ke best vocal female gitu kayak. Jahat banget sih. Masih aja ditanya. Kalau best vocal performance solo ini ada Bibi, Ayu, Imujin, Im Yongung, Taeyeon yang mana semuanya adalah domestically huge sebenarnya. Bibi aja lah. Kayaknya Bibi deh karena Bibi datang. Oh. Karena Bibi datang. Iya. Bem Oke, gang oke. Paman datang nggak? dari desa paman. Habis best vocal performance Akmu. Wah, gue nggak tahu lagu Akmu yang tahun ini. Yang Hero, gue tahu yang Hero tahu. Davichi, ada J-Idol, J-Idol, Plave, Red Velvet, Plave. Ini Plave karena Plave datang. Datang dan Enggak, mereka tapi best vocal performance group Plave iya sih vokal doang sih. Vokalis. yang dan gue lihat. dia voting gacor. Gacor Iya parah. Iya sih. Udah Plave, Way for Love. Walaupun Walaupun gue pengen Red Velvet. bridge-nya Cosmic tetap menang sih ya, tetap juara sih. Bener, tapi kayaknya small chance ya. Small chance betul. Best band performance udah pasti gak sih? Ada Day6, Lucy, And Flying, Hyukoh, Sunset Roller Coaster sama Queer. Ya ada mah Day6 lah. Ini kalau Desi nggak menang aneh nggak sih? Iya. Ini kalau Day6 nggak menang beneran sih aneh. Udah chart mulu. Kalau ini nggak ada Day6 nih dan Day6 nggak chart masih Queer. bisa Queer. Iya masih bisa Tapi Queer gue betul. pengennya Queer sih, kan gue feminis ya. Tapi kan tadi Queer udah menang ya di Best New Artist ya. Ya kalau menang. Menang lah. Nggak ada lagi soalnya. Karena paling beda.
Nah ini yang best rap and hip hop performance Din, gue nggak tahu lo Din rilis tahun ini. Ih, kok banyak yang nggak tahu ya gue. Kita tanya ke expertnya aja. Dia nggak. Rifan. Dia emang itu setiba-tiba itu sih, karena kan dia ngilang. Setiba-tiba itu. Ngilang, terus tiba-tiba langsung lah. Tiba-tiba dia nge-follow Taeyeon lagi gitu. Iya. Nggak follow siapa? Jadi dia kan pernah deaktif Instagram kan si Taeyeon tuh nggak follow siapapun. Terus tiba-tiba di Instagram Taeyeon muncul satu followingnya si Din karena dia tiba-tiba aktif lagi di Instagram. Terus abis itu Taeyeon di unfollow. Enggak kaget semua orang nih kemana kok tiba-tiba lu muncul gitu. Jadi heboh lah tahu ternyata dia rilis gitu. Lila Mars nih yang mana lagunya? Lee Yongji. Itu gue nggak tahu. Yongji ini cukup Yongji, terkenal nih. Terkenal banget chartnya parah. Kayaknya gitu. kalau yang chance-nya besar menurut gue sih yang Lee Yongji sama Zico ya. Kayak Lee Yongji deh. Datang nggak Lee Yongji? Datang. Nah ya udah dikasih. Dapat. Yongji menang. Sip. Best collaboration. Nah di sini juga ada Lee Yongji nih tapi ada Groovy Room, J Park, Yongji is Song Si Kyung, Noel sama Zico Spot. Ya itu bagi-bagilah Zico Ya, sama Zico. Yongji. Tapi gue baru sadar best dance performance nggak ada Kiss of Life. Oh iya ya? Iya, bener Iya, juga ih jahat banget. Ya udah harusnya Lesa Rafim nggak usah di situ Daripada New Jeans House Sweet kalau menurut gue mendingan Kiss of Life. Iya. Sticky ya? Iya. Atau I've Body. Iya daripada FBD. Nggak sticky sih, gue lebih suka yang Midas Touch. Midas Touch ya. Tapi kan Tapi yang viralnya yang viral sticky. chart lebih tinggi kan si Sticky kan. Sama best dance performance nggak ada 80s. Kalau menurut gue ternyata 80s tuh yang spicy kemarin. Tahun kemarin tuh mereka nggak masuk, itu menurut gue aneh banget. 80s. Beneran dijegal. Kayak beneran sih. dijegal, Beneran kayak ya Allah, dijegal sih lu kayaknya. Parah banget. jahat. mereka jadi bajak laut. Jadi banyak laut ingin. Membajak kapitalisme. Iya, ingin membajak Big Four. Mereka kan Yang lagu-lagunya menentukan benar-benar menggulingkan rezim. rezim kan? Big Bener, Four. bener. Masanya susah. Susah sih ya. Iya. Ya gue gak ngerti nih best OST. Jadi gue Best pilih Taeyeon OST aja. Enggak, ini pasti Eclipse Sudden Shower. Ini pasti Eclipse Sudden Lagunya, Shower. Iya benar. Ini Lovely Runner ya? Lovely Runner. Nah, Iya, udah iya. pasti Aneh ya. justru kalau ini dia nggak menang. Iya benar Karena karena mereka chart. dia chart dan top 10 terus beberapa Betul. bulan terakhir Langgeng ini. banget tuh, chart. Walaupun kalau secara penonton lokal yang lebih dekat ke masyarakat setempat mungkin dreamnya Taeyeon ya karena lagunya lagu remake gitu ya. Tapi yang lebih berasa hype-nya Eclipse sih, benar. Eclipse karena votingnya kencang mereka tuh. Betul. Sebenarnya meskipun ini nggak karena voting ya. fandomnya hidup juga Fandomnya ya. hidup. Fandomnya hidup. Tapi juga. mereka nggak ada nggak ada bandnya sebenarnya, itu fiktif. fiktif, betul. Eclipse. Ya benar. ini yang vokalisnya BWS ya. Iya. Yes. Bright Windshipper maksud lo. Best music Best video. music video. Espa. Kayak Will lah. Espa Armageddon, K-Will, No Sad Song for My Broken Heart, IU, Love Wins All, I've Heya, 17 Maestro. Gue sih suka I've Heya ya. Sama gue juga suka Happy Cakep ya. banget. Kayak Will MV-nya. lah. Kalau gue Tapi yang menang kayaknya Espa deh. Armageddon ya. Kayak Will. Espa keren, tapi mungkin gue balik lagi ke selera, gue lebih suka estetika Ive daripada futuristik. Kalau Espa gue lebih, tuh kalau susah. Gue daily nggak akan pakai estetika lu gitu loh. Kalau gue kalau musik video gue lebih suka yang ada ceritanya. iya, Jadi iya. pilihan gue antara Love Wins All atau No Sad Song for My Broken Heart. Oh, oke, Tapi Will. karena No Sad Song for My Broken Heart adalah cerita BL yang legendaris, Iya. Melanjutkan. jadi melanjutkan gitu kan. Lu sebagai Starship Pride lu kok nggak ada heboh-hebohnya Iya. sih? Aif. Oh iya benar. Oh I have to Starship ya. Oh, lupa gue. Kau privilege katanya. Oke, best koreografi Ini ada. Kak pertanyaan, ini bedanya best choreo sama best dance performance apa? Oh, kalau best dance performance itu mungkin melibatkan cahaya panggung, props, 360 gitu. ya, performance as a whole performance gitu. Kalau koreografi mungkin cuman gerakannya aja, siapa yang jago tuting, siapa yang jago gerakan-gerakannya gitu. Supernova, ada bagian viralnya ya antara Supernova, Magnetic sih. Nah, ini Crazy. Les Rafim yang Crazy masuk di sini. Padahal baru banget nih. Padahal baru banget. Supernatural, nggak tahu Impossible gue. sama Guilty. Koreografinya New Jeans yang Supernatural. Rise Impossible ada partnya yang iconic, tahu tuh yang geol-geol apa? Enggak, ini mah Taemin Guilty sih menurut gue. Enggak, menurut gue Supernova. Supernova Yang koreografi. itu kan Iya, itu harusnya viral. Iya benar. Ya, atau nggak Magnetic. Iya bisa. Yuk. Iya, iya. Yuk. Tapi lo nggak mau menangin Rise di sini? Enggak kan Karena boykot. saingannya juga susah cuy. Susah. Iya. Rise ini kayaknya
gue mungkin kalau yang koreografi ini lebih ke virality kali ya ngambilnya. Mendingan Guilty, Supernova sama Magnetic sih. Impossible tuh kayak nggak, gue jarang melihat covernya atau orang-orang ikutan challenge-nya. Oke. Crazy enggak crazy. Tara tara ta. Iya crazy Kayak lagu-lagu gue lagi milih baju gitu loh, kayak iya sayang mau baju apa gitu kan. Iya. Crazy. Department store gitu. Kayak H&M kan? Iya. Kayak lagu-lagu H&M. Tapi kan itu yang chance diputar di radio Amerikanya lebih besar, lagu-lagu yang kayak gitu. Kan radio playnya mungkin mengejar yang radio play gitu ya. Nah kalau Artist of the Year nih kita nggak mungkin menangin itu major kan ya? Enggak lah, Artist menang of di the hati Year. gua. Iya. Fans favorite ya. Apa Artist- give for the fans? Iya. Siapa desangnya siapa nih kalau Artist of the Year mah Artist of Espa the Year? kalau menurut gue. Espa. Kalau Rifat siapa jagoannya? Kayaknya gue lebih pengen menangin Espanya di Song of the Year sih. Jadi bisa di dua, Artist bisa. of the Year-nya gue bisa kasih ke Bisa mungkin kasih. TXT. Oh, make sense. Artist of the Year-nya TXT, oke. Iya, bisa. Song of the Year-nya Espa berarti Seventeen kebagian satu desang Album. lagi. Album of the Year. Album. Iya benar. Bagus. Tidak terbantahkan sih kalau album karena secara sales mereka menang. Karena juga. kalau artis itu kan measurement-nya tuh nggak jelas. Jadi nggak bisa dibantah gitu kayak emang kriteria lu apa. Tapi kalau album kita kan paling gede. Betul. Jadi pasti Seventeen. Kalau song Supernova kan paling banyak Paling misalkan viral atau plot gitu. twist Iya, gitu plot misalkan twist, atau iya. TWOS. Nah, kalau misalkan Song of the Year-nya TWOS ternyata plot twist, berarti Espanya harus Artist of the Year. But that's gonna be funny though kalau misalkan Tuas yang menang Song of the Year dengan judulnya plot twist kayak such a plot twist. Nah. You know what I mean? Like, such a plot twist karena banyak banget Benar. lagu-lagu terkenal yang ada di sini juga yang mana sebenarnya bisa jadi Song of the Year gitu. Yes. Kayak Supernovanya Espa menurut gue oke. Fate-nya Jidol juga charted-nya oke banget. Terus Magnetic walaupun baru juga virality-nya dapet gitu kan. Terus Zico ya itu juga oke secara Tapi ini apa namanya? gue sebel deh dengan popularity. kategori album of the year ini hanya album yang tembus 1 juta kopi saja yang berhak. Kenapa nggak ada From Is Nine, Supersonic? Udah 1 miliar, 1 miliar, udah 1 Enggak juta ya? maksud gue itu charted Itu juga. albumnya, ya charted juga tapi Super. mungkin Tapi ini itu beneran organik atau Organik marketing dong, push? ya Allah, hype. Gue nggak peduli hype mau kebuat From Is Nine, gunakan orda lu. Gue lupa lagi Promise Land itu playlist. Jadi Iya kan? gue gak pernah ada Iya di benak gue dia tuh kayak lu artis nggak merasa hype. dia grup hype kan? Gak pernah, iya Makanya gue bener. bilang gunakan semua kekuatan lu asal buat From Is Nine, nggak apa-apa dengan curang-curang dikit nggak apa-apa Promise kalau Land buat yang udah From Is gak Nine. 9 lagi itu ya. Iya, From Is 8. Kenapa From Is Nine nggak masuk? Iya ya gue juga agak terkejut ketika melihat album of the year ini cuman yang 1 1 juta. juta minimal 1 juta gitu. Apa karena emang itu sengaja dibuat Mnet supaya ya udah biar persaingannya lebih terasa aja gitu atau gimana gitu ya. Tapi ya balik Apalagi lagi. kan sebenarnya sekarang penjualan album dikritik kan, apa nggak sustain kan? Iya Gue bener. tuh jadi di IG gue tuh selalu lewat K-pop for Planet ya. Iya. kayak Floor Planet, jadi tuh memang Campaign-nya. udah mengkhawatirkan banget penjualan album karena ujung-ujungnya memang ini lo buang-buang doang Iya. kan demi sebuah fansign dan photocard gitu. Makanya sekarang jualan apa labu-labuan itu Merch. karena dia mungkin lebih ethical kali ya, padahal sama aja sih kapitalis juga gitu. Makanya jualannya merch desain anima desain hewan or whatever lah, pasti lo grup harus punya desain kartunnya. Oh, I see. Itu mungkin untuk menambah pundi-pundi pemasukan lo karena album kayaknya lagi dikurang-kurangin kan. Oh, tapi secara digital kan mereka juga masih bisa ya sebenarnya jualan digital kan. Tapi duitnya kan gak sebanyak album Iya sih ya. dapetnya. Berarti ini adalah PR buat manajemen untuk gimana caranya. Makanya kan sekarang mereka Menghasilkan jualannya tuh yang duit. kecil-kecil itu tuh apa? Iya. Minis ya namanya. Bukan. Bukan. SM tuh kemarin tuh yang cuman bentuknya Iya, kecil. iya, dia Paham, kayak kayak dulu flash mah disk zaman itu. kita Kino gitu Kino, kan. kadang-kadang nggak bertahan Iya. lama tuh, ganti lagi Iya. teknologinya apa tuh? Jadi pakai NFC ya, NFC. NFC apa sih namanya? Kalau sekarang SM. tuh ada juga kayak Poca album. Jadi emang cuman Oh, jualan. photocard aja satu udah gitu album. Tapi dihitungnya album. Album. Tuh, gitu tuh akal-akalan agensi. Iya.
Kemarin tuh Rise kan yang pas Rise lagi anjir. Rise kan Nggak, ada album of the year Grace, 17 nggak ya. apa-apa. Kita sepakat dulu ya, album of the year-nya 17 ya. Ya. 17 Udah. Heaven. Oke. Walaupun gue kayak Stray Kids Rockstar juga kayaknya oke sih ini gitu, tapi iya, ya menarik. oke. Sepakat, paham bisa, lagi. Bisa sih. Gue Oke. kayaknya secara musically suka albumnya kayak Temin sih. Amaki Ki yang Pleasure Shop. Tapi dia nggak masuk dia di nggak album masuk. of the Gue year. salah lihat yang album of the year ya. Nggak ada. Lu kan sukanya Jungkook Golden. Iya. Jungkook berarti gue sukanya Jungkook Golden, Gue juga Enhypen Romance Untold enak tau. Satu album. gue Sepakat. yang Gue tim Enhypen 80s kurang. Gue Enhypen, Ive. Rise deh ya, di sini gue Rise. Tapi gue suka Melting albumnya Zero Base One yang Melting Point, gue suka. Karena dia itu konsepnya winter gitu. Gue berat hati bilang albumnya Jungkook yang Golden bagus. Tapi emang bagus. Gue sempat bilang kan sama lo. Lu tau nggak kan Spotify gue nggak nge-share Spotify gue. Spotify apa rap. Gak ada Jungkook Seven. Beneran gue sebagai orang yang gak pernah suka BTS tapi kayaknya conflicted gitu pas Ya, dengerin enggak. album Golden kayak Enak kok ya. kok bagus album ini. Kayak lagu Justin Timberlake. Shit bagus banget, gue sebel. Yang masih gue sayangkan sampai sekarang kenapa gue nggak pernah suka albumnya NCT 127. Nggak pernah Masih bisa gue. Gue Yang berhenti NCT setelah Kikit kan. Oh, Gue gue- pre Kikit tuh masih suka tuh album-albumnya termasuk yang Cherry Blush apa Cherry Bomb. Dari bom. Ya itu masih enak. Cherry Bomb ya. Highway to Heaven gitu ya, masih enak. Terakhir Cherry Bomb. Walaupun favorit gue Limitless sih. Pokoknya di mana ada win-win itu yang gue suka. Nah paling kalau yang bagi-bagi tuh di Fans Choice nih. Bagi-bagi ada koreksi segala lagi sih paling ini aja. Nggak jelas. Ada Apex tuh. Nih. Kalau ini fans choice harus ada Zero Base One sih. Iya. Kalau menurut Nih gue. Fans Choice tuh P1 Harmony sih. Auxiliary Heroes lah, orang dari tadi kita gak pernah nyebutin, kasihlah satu. Gravity. Biasanya Fans Choice ini 10 kan ya? Dikasih 10 Iya, ya? biasanya 10. Kayak bonsang gitu loh. Jadi langsung dikasih ke 10 grup. Benar. Gravity lah. Ya ampun kasihan amat sih Gravity. Udah RTK lo bela-belain. Dia gak comeback demi RTK. Boleh Iya. kasih ya satu Kasih ya satu buat Gravity ya. Gravity. Boy Next Door boleh kasih lah. Boy Next Door bisa dikasih. Boy Next Door bahkan gak ada di atas itu. Gak ada belum lah. Mungkin tahun depan. Wow. Oke. Woods lagi viral. Woods lagi aja, wamil tapinya. tapi lagi viral lagunya. Iya lagi Iya. viral, Lagu tapi lagi lama ini. wamil. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia menang dia akan dapat ngambil piala. Soalnya Tapi Lee Do-hyun juga datang. Fans Choice Mail ini kan voting base ya. Iya. Jadi Ah, kita iya harus sih. tahu nih siapa yang paling banyak votingnya, which is Plave. Iya, tuh Plave pasti dia dapet nih dapat ya. satu. Iya, Plave pasti Plave, satu. Zero Base One. Anjir masih ada Super Junior lagi. The New Six ada ya? Ini Iya, kayaknya ada. orang-orang anak-anak RTK dikasih ya? Dikasih masuk ini ada. Oh iya ada Unite. Unite. Oh iya juga ya. A-Turn ada gak A-Turn? Coba Ekton ada di awal tuh. Kan? Ada Iya, bener. Aether. Bener dikasih. Makasih ya udah masuk RTK nih. Gue masukin Fans Choice Kan aja. hadiah RTK adalah Tampil dapat di Mama. tampil di K-Con Ya Oh, di Allah gitu K-Con. doang. sama ada berapa won gitu. Itu dikit banget. Oh gitu. Emang gak worth it sih RTK itu. Bikin capek ya. Fans Choice ini wavy lah. Kasih satu boleh nggak? Masuk gak? Wavy ada. Ada satu. Yaudah Kasih lah. dikasih deh. Satu-satunya grup Cina loh di The sini. Boys lah, The Boys. Kayaknya enggak. Tahun ini tapi enggak datang soalnya. Oh, tapi tahun ini ada lagunya gak sih? Boys? Yang viral dah dapet lah yang viral. FT Island. LT Island boleh Lee Hong Ki aja sih kayak solo. Kasian tau Fans gak? Choice Mail dapet lah FT Island. Satu. Kalau viral. FT Island dapat menurut gue berarti Labom harus dapat kalau email. Tapi dia nggak ada. Labum nggak masuk. Fans Choice Female, iya Labum nggak Harus ada. Labom dong kalau FT Island dapat. Nah, Fans Choice nih Promise Land harus Promise Land dapet. ada, Ya Allah Kiss kasih of dong. Life ada tuh. Udah Promise- kasih. Kasih. Choyena harus masuk, gue suka banget. Triple Nemo. Triple S tuh. Triple S gacuan Dapet gue. dong. Billy udah nggak suka Billy lagi. Oh iya gue Billy juga, tapi gue belum dengerin album dia yang baru. Billy gue suka. Lagu barunya dia kan ditulis sama Ayu. Iya enak dong Oh, berarti. iya. Liriknya dibikin sama Ayu. Pokoknya kasih buat UA juga kasih. Harus karena Blush itu bagus banget. Blush. harus cek Blush. Harus. Ya. Blush itu benar-benar cultural reset. Nana tuh Cultural harus viral. research, Apa itu? Ayon lagi, Enggak. Wunyong lagi. Wuyon apa dan Nana. Nana, nih saatnya menguasai. Jangan wunyong. Ya udah kalau gue mau kasih satu buat Vivis Wonyong. aja.
50-50 gue Vivis Maniac Vivis, Maniac, emang iya deserve paling sih. enggak lah. 50-50 gue lebih pengen ngasih kalau yang ada member kemarin. Jahat banget sih gue. Enggak, ini masih Cupid juga nih yang menang. Malu banget sih. Tapi Iya, somehow iya. gue pengen ngasih juga ke Bad Villain. Nah, tadi gue Karena mau nyebut banyak itu. banget TikTok challenge-nya Bad Villain, idol-idol lain tuh. Oke, Jadi oke, cukup oke. viral lah dia. Nmix kasih kali. Lu gak mau ngasih ke Stacy, ke Isa udah berjuang. Aisyah, tapi ini kayaknya enggak deh kalau Enggak untuk ya, iya. untuk Stacy yang- lagi kurang tahun ini. Gue kasih satu buat Boa deh karena konser di Jakarta batal. batal. Enak banget ya milih-milih. Ya udah gue kasih lo aja deh. Gue kasih lo aja deh karena konser lu batal biar sering dikit lah. Ada like Zoom lo, masih dianggap Dia lo like masih dianggap Zoom. ya Lightsum ya. Dia itu di Cube, iya. ya, Cube ya. Oh. Cube masih J-Idol doang. Nggak- Iya benar. Udah gitu Soyeon Kok ada udah mau Hyuna sih keluar dia? nih. Apaan tahun ini? Nikah. Selamat atas pernikahanmu. Ya itu Oh, gue mau ngasih Haiki. Gue suka Haiki, enak banget Oh, iya, lagu dia. Haiki, bener-bener. Gacuan gue Haiki, Promise 9. Iya boleh. Cungha boleh, gue juga boleh. mau ngasih. Gua Semuanya Black aja. Black Swan sih menurut gua karena harus Pato. apa diversity Diversity. kan. Iya. Gila, bahkan di sini nggak ada secret number ya. Ya Allah. Ya Allah, Parah. kurang diverse nih Ini emang zodiak Korea. juga enggak ada. Zodiak. Wah, gimana sih? Zayan, kasihan banget. Memang Southeast Asia tuh Nggak dianggap. haknya harus diperjuangkan sebenarnya. Emang ini tuh kayak apa xenophobic ya istilahnya. Betul. Xenophobic Southeast Asia tuh masih di sini. Tapi Hani masuk New Jeans kan Iya. Hani dari Vietnam. Iya, Hani doang ya. Iya. Tapi kan dia Aussie banget. Iya sih ya. Mungkin harus ada orang Indo yang di OC kalau mau kayak gitu ya. Atau Amerika sih sebenarnya yang paling. Mending Indo kalau Indo tetap beneran lokal tuh kayak dianggap remeh gitu loh. kayak Bener Zayan tau? gitu sih. tangsel banget gitu. Iya, Zayan tangsel banget. Dita Jogja banget Jogja gitu kan. Dia perlu ada sedikit internasionalnya. Gimana ya? Bukannya berarti kita nggak apa nasionalis ya, nggak Pancasila. Berarti Matthew Suharsono. Nah, The urban legend kita. Dia urban legend kita itu. jangan sok Matthew itu Matthew Suharsono. Makanya. Wah, ini Mama sengit juga sih obrolannya dan persaingannya karena beda dari tahun-tahun sebelumnya ya kayaknya ya. Karena kayak sebelumnya kayak kita udah pasrah gitu kalau udah ngelihat BTS di apa? Nominasi itu kayak ya udahlah gitu. Tapi tahun Mutlak depan gitu. masuk sih, tahun depan masuk. Tahun depan masuk. Ini tahun lalu tuh pas BTS tuh sama kasusnya kayak One on One gitu loh, kayak ya udah nih semua One on One aja yang menang gitu kan. Ih, gue kangen One on One deh. Kenapa sih nggak reuni aja ya ampun, kasihan tahu. Kang Daniel tuh as a solo kurang. Mending nih saat yang tepat nih Mama tiba-tiba muncul One on One. Nggak bisa kan Kang Daniel sama Mnet selek, nggak mungkin. iya? Iya. Alasan dia pindah-pindah manajemen terus kan gara-gara manajemennya Mnet. Oh. Tapi kan katanya Jidi mau datang. Iya, Oh Jidi. iya, Di Jidi. Jepang, Iya, di iya. Jepang ya benar-benar. Dia Iya. mau pengumuman comeback juga jangan-jangan. Oh iya, Atau keren, malah keren. udah comeback justru karena isu comebacknya harusnya akhir bulan Oktober. Jangan-jangan nanti ada surprise performance. Lu mengharapkan apa surprise performance? Surprise performance Iya, di Jepang. Ciuman Mama. ciuman sih. Kalau Siapa? dulu kan di Mama sebelumnya kan siapa sih yang ciuman di Oh, Hyuna sama Hyuna sama Hyunseng. Atau sama enggak top Hyunsung. sama si siapa Lee Hyori. Oh ya itu kan Top Iya. sama Iya. Hyori kan. Ini Wonbin Minji kali ya? Wonbin Minji. Iya, gimana? Minjinya aja masih berjuang di National Assembly Haninya. Gimana mau Minji cium? aja masih berusaha untuk mencari keadilan karena dia dapat penganiayaan di kantor. Coba kalau- Serikat buruh loh dia. Serikat Kalau ada buruh. Monsta X Shonusumi sih. Cocok tuh. Enggak, ini Songchan Sotaro karena dia rumahnya Sotaro. Enggak. Iya, enggak. Kalau ada surprise Big Bang kali ya? Big Bang sih kayaknya. Bisa kali Big Iya Bang. kayaknya. Karena sekarang kayaknya Cuman bertiga, toh. cetakan lama. Iya, emang tinggal bertiga. YG tuh lagi dicoba dikembalikan lagi kan, Iya, kayak 21 iya. udah ada konser, Iya, Big betul. Bang mau dihidupkan. Blackpink bisa aja sih. Oh, bikin ada surprise performance Iya, Blackpink. bisa aja sih. Sehari di Los Angeles anyway kan bisa. Kalau gue sih lebih pengen Miss A ya, comeback berempat gitu kayak bisa nggak sih itu you know surprise how that gonna be like so awkward. Yeah. Not only for us as a audience tapi for all the members juga kayak Miss what the hell A, are we doing Secret here? gitu kan yang punya Secret kan feel. berantem sama Sunwa itu. Mereka kan selek. Grup-grup selek ini suruh naik panggung lagi ya kayak. Apa nggak sekalian 4 minute yang nggak diundang? Yuna nggak ngundang temen. Temennya diundang tapi ke nikahan yang lain. nikahan yang lain. Dia janji di tempat nikah lain loh. Nggak ada yang datang, kasihan banget. Kocak, udah.